Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, di mana beranggotakan dari Andika Ilah Makbari sebagai ketua. Yang kedua adalah Khairul Anwar Hasibuan, saya sendiri. Yang ketiga adalah Rival Sadli. Yang keempat adalah Edi Sarimam Putra. Yang kelima adalah Zainal Abidin. Yang keenam adalah Ripan Maulana. Yang ketujuh adalah Ulan Oktaviani. Oke, kita langsung ke pembahasan presentasinya. Ya, kelompok kami ingin mempresentasikan pertemuan 2 ataupun slide 2, di mana materi ataupun matkul pendidikan kewarganegaraan, di mana kami membahas tema tentang identitas nasional, di mana kami memiliki beberapa poin yang ingin kami bahas di dalam presentasi ini. Yang pertama adalah konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua adalah perlunya identitas nasional. Yang ketiga adalah sumber historis identitas nasional. Yang keempat adalah sumber sosiologis dan politik. Yang kelima adalah dinamika dan tantangan. Yang keenam adalah identitas nasional Indonesia. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yaitu berasal dari Inggris, yang ada di dalam buku Oxford Advanced Learner Dictionary. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan diterbitkan pada tahun 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila, di mana isi dari buku tersebut adalah jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pemikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk ataupun KTP, ID card, surat izin mengemudi, SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Oke, kita next ke pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah tentang perlunya identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, ada 4 simbol identitas nasional Indonesia, yakni lambang negara, Garuda Pancasila, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, dan bendera Sangsaka Merah Putih. Identitas nasional sebuah bangsa merupakan hal yang dinamis dan sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan tertentu. Nah, di sini ada beberapa alasan identitas nasional Indonesia dan penjelasannya. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Alasannya terbesar pertama yaitu menjadikan identitas nasional Indonesia itu sangat diperlukan
adalah karena kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam dari banyaknya suku, bangsa di dalamnya. Yang kedua adalah menjadikan bangsa Indonesia memiliki sebuah jati diri, di mana jati diri ini setiap bangsa haruslah dimiliki pembeda dari bangsa lainnya. Jati diri yang khas dalam identitas nasional tersebut menjadi bagian dari pandangan hidup yang harus diperhatikan dalam tujuannya mencapai cita-cita dan tujuan sebuah negara secara bersama-sama. Yang ketiga adalah tantangan zaman dan persaingan dunia internasional. Ya, alasannya untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis dengan persaingan dunia internasional yang sangat ketat. Mungkin alasan-alasan lain masih banyak, ya, yang kami ambil cuma 3. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Sadli. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi seputar identitas nasional menurut sumber histori, sosiologi, dan politisi. Sebelum lebih lanjut, ada 2 jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Adapun identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang berwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Oke, baiklah. Adapun sumber historinya yakni khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Dan Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Wijoyoningrat. Adapun kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres kebudayaan pertama diselenggarakan di Solo tanggal 5 sampai 7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia pertama diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberi pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan identitas nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2003. Seiring berdirinya sejumlah organisasi masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik, tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi mengarah pada kesadaran bangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa
bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya. Adapun sumber dari secara sosiologi, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif secara kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Secara politisi, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno sebagai berikut. Yang pertama, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang NKRI 1945, bentuk negara yang ke-8, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional telah diatur dan tentu perlu disosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena yang pertama, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa cukup sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ripan Maulana, beranggotakan kelompok 2, di mana pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kedua dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang akan kita bahas mengenai identitas nasional. Mungkin sebelumnya telah dijelaskan oleh kerabat saya, yang kemudian akan saya sambung di poin ke-5 mengenai dinamika dan tantangan dalam berkewarganegaraan. Langsung kita bahas di poin ke-5 bermaterikan, coba teman-teman perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut ini. Yang pertama, lunturnya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak sekali contohnya, di antaranya rendahnya semangat gotong royong, kemudian kepatuhan hukum yang berkurang, kepatuhan membayar pajak,
kesopan santunan yang berkurang, kepedulian, dan masih banyak lainnya. Di poin kedua, ada nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Apa saja? Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, mencontek, plagiat, tidak disiplin, tidak dijujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, bahkan membuang sampah sembarangan. Tentu masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing ketimbang bangsa lokal. Lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, serta masih banyak lain contohnya. Di poin keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih kebanggaan kita. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari kita. Di poin kelima terakhir, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang-lambang simbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi serta senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Menurut kalian, bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih? Pemeliharaan bangsa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia ini memahami dan menyadari sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan baik tetapi cerdas, to be smart and good citizen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional Indonesia. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya daripada the founding fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud fisik atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena, yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling mengerti atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dan kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubung yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imperme non habet imperium, artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Kesimpulan dari presentasi keseluruhan, yang pertama, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara.
Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasar cara pikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencangkup kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi golongan. Yang keempat, terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tangkapan untuk resepsi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Terima kasih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan dari kelompok kami sudah selesai. Jika ada salah kata maupun salah ucap dan ada kekurangan dari penjelasan yang dari tim kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.